Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Moreno Francis, NPM 12155 20 123 0081, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, di sini saya akan membahas tentang beberapa subtopik. Yang pertama, definisi usability. Yang kedua, prinsip-prinsip usability. Yang ketiga, penentu keberhasilan sistem. Yang keempat, komponen penentu daya guna. Yang kelima, menguji daya guna. Keenam, daya guna heuristik. Definisi usability adalah derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Prinsip-prinsip usability adalah prinsip bakat, kemampuan, ketangkasan yang dapat digunakan dalam pembelajaran, perusahaan, dan di dalam diri sendiri. Untuk mencapai tingkat usability yang baik bagi para pengguna dibutuhkan 4 prinsip yang paling mendasar, yaitu learnability, flexibility, robustness, dan attitude. Penentu keberhasilan sistem. Yang pertama, berguna, dapat digunakan. Komponen penentu daya guna. Yang pertama, kemampuan untuk dipelajari. Learnability, menunjuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang kedua, efisiensi, menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaan, contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang ketiga, mudah diingat atau memorability, menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Keempat, kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang diinginkan dan berbahaya. Yang kelima, kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena memudahkan yang memiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menguasai suatu sistem secara implikasi, mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Menguji daya guna, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. Pertama, untuk mengidentifikasi kelemahan antarmuka sehingga perancangan dapat memperbaikinya secara tepat. Yang kedua, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang ketiga, dari yang biaya sangat murah sampai biaya mahal. Sistem yang berdaya guna. 1. Mengurangi biaya pelatih. 2. Support konsum. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Yang kedua, evaluasi heuristik. Yang ketiga, evaluasi uji skenario. Daya guna heuristik. 1. Dialog yang sederhana dan alami. User interface, mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. Pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan hanya menampilkan perintah yang diperlukan. Pengguna warna. Kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dialami oleh user. Pengguna singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari, karena menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesi atau bahasa pemrograman. 3. Mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingatkan atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Keempat, konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. 5. Sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung. Sistem yang menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan lain-lain. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Yang ketujuh, jalan pintas, berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. 8. Pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Kesembilan, mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan.